Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Muhammad Musaat, bersama dengan beberapa staf pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya, melaksanakan kegiatan silaturahmi atau pertemuan dengan insan pers yang bertugas di Provinsi Papua Barat Daya. Pertemuan yang dikemas dalam Coffee Morning tersebut, berlangsung di salah satu ruangan rapat Vega Hotel Kota Sorong, pada hari ini, Jumat tanggal 6 Januari tahun 2023. Di mana perwakilan pimpinan media serta para jurnalis atau wartawan yang ada di Provinsi Papua Barat Daya, dengan antusias mengikuti kegiatan tersebut. Pertemuan ini dimanfaatkan oleh para insan pers, untuk bertemu dan mengenal lebih dekat dengan penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Muhammad Musaat. Dalam kegiatan tersebut, Wahyudi selaku Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Sorong Raya, dengan bersemangat menyampaikan kepada penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya bahwa akan mendukung setiap program yang akan dilakukan Pemprov Papua Barat Daya. Hal senada juga disampaikan Michael Jasman, Wakil Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Pemda Papua Barat ini, juga menyatakan akan mendukung program Pemprov Papua Barat Daya. Kami juga adalah bagian yang tak terpisahkan dari hadirnya Provinsi Papua Barat Daya, sehingga pada kesempatan ini komitmen kami insan pers, jurnalis yang ada di Papua Barat Daya punya komitmen bahwa kami juga akan siap mendukung apa yang menjadi agenda besar daripada Bapak selaku penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya. Itu program-program pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Kami sebagai media TV nasional, kami siap untuk memberikan dukungan kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam program-program pembangunan berkelanjutan ke depan. Penjabat Gubernur Papua Barat Daya dalam sambutannya mengatakan bahwa pers merupakan kontrol sosial juga kontrol pemerintahan. Karena informasi ibaratnya air, walaupun dibendung namun bisa menghancurkan bendungan. Pada sambutan yang lain, Muhammad Musaat menjelaskan jika akan membangun rumah sakit rujukan nasional, di mana ada 5 target yang akan menjadi fokus, yaitu jantung, kanker, stroke, ginjal dan saraf. Ditambahkan penjabat Gubernur Papua Barat Daya, lansia di atas 65 tahun akan diberikan jaminan hari tua. Punya fungsi ganda, jadi tidak hanya publikasi saja, tidak hanya mendokumentasikan saja, tetapi yang terpenting adalah juga menjadi kontrol sosial, termasuk juga kontrol terhadap pemerintah. Semua informasi itu beredar seperti air itu, dia akan tetap mencari jalan walaupun dibendung, dia bisa menghancurkan bendungan itu. Itu informasi. Posisi Bapak Ibu ini penting sekali, strategis sekali. Jadi karena sangat strategis, maka kita harus berkawan. Hal penting Bapak Ibu yang lain, kita akan meluncurkan atau akan membangun rumah sakit rujukan nasional di sini. Ya, tempatnya itu kira-kira di rumah sakit halaman di tempatnya Berlin itu, daripada dia jadi rumah hantu. Ya, jadi kita akan fokus di situ, tapi tidak usah juga mau kerja semua. Itu kesalahan kita banyak ini, nafsu besar, tenaga kecil. Ya, nafsu besar, tenaga kurang. Mau kerja semua, akhirnya rumah sakit tidak ada yang berfungsi baik. Karena semua penyakit kita mau ambil. Ya. Kita ingin itu paling tidak hanya 4-5 saja, yang memang menjadi penyakit-penyakit yang banyak terjadi di Papua Barat Daya, maupun juga di Papua Barat, dan juga di Papua sana, di Papua termasuk Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Hidup. Apa itu? Yang pertama, jantung, karena ternyata kita banyak jantung, Pak. Yang kedua, kanker, kanker. Yang ketiga, untuk stroke,
ya. Kemudian yang keempat itu terkait dengan ginjal, cuci darah dan sebagainya. Ya. Jadi yang kelima mungkin saraf. Ya. Jadi akan menjadi rujukan nasional, bahkan kalau orang dari wilayah Papua, Papua Barat, ya, Papua Barat Daya, tidak usah pergi ke Makassar begitulah, datang ke sini, ya. Dari saya ke kampung Fak sana datang ke sini hanya 45 menit, ya, dapat pelayanan yang baik. Dari mana datang ke sini, dari Bintuni datang ke sini, dari Manokwari datang ke sini, ya. Kemudian dari Gunung Arfak datang ke sini, termasuk dari Jayapura, dari Kalimantan Makassar jauh-jauh datang 1,5 jam berobat di sini. Begitu. Jadi kita juga harus membaca itu tanda-tanda zaman begitu. Ya. Nah, itu yang satu yang penting Bapak Ibu, saudara-saudara, kita ternyata punya dikategorikan sebagai ada kemiskinan ekstrim, ya, di Provinsi Papua Barat Daya ini. Nah, salah satu penyebabnya kenapa ada kemiskinan ekstrim, salah satu indikatornya itu adalah ada beban orang tua terhadap anaknya. Jadi anaknya itu jadi miskin. Ya, ada orang tua yang sudah 65 tahun ke atas, ya, masih tinggal sama bapak anaknya juga mau menghidupi hidupnya juga dengan pas-pasan. Tapi karena ada orang tua lagi dia harus hidupi orang tuanya. Kalau bapak dan mamanya masih hidup lagi, dua-dua dia hidupi, akhirnya keluarga semua jadi miskin. Kategori miskin itu disebut dengan ada kemiskinan ekstrim. Oleh karena itu, rencana kita mau luncurkan yang namanya jaminan hari tua. Jadi bapak-bapak yang usia 65 tahun ke atas, mama-mama yang usia 65 tahun ke atas, pemerintah kasih jaminan hidupnya, ya, dikasih uang supaya dia bisa menggunakan uang itu untuk hidupnya. Dia tidak ganggu lagi anaknya bisa hidup stabil, dia juga hidup stabil. Kalau sudah usia 65 tahun kan tidak perlu lagi pergi ke mana cari-cari hiburan, toh kan bapaknya di mana banyak, yang penting makan, minum ada, ya. Cucu datang dia bisa kasih uang sedikit, dia sudah bahagia itu. Tidak mungkin dia mau pergi cari itu live musik di mana. Dan itu akan kita lakukan begitu, ya, termasuk nanti jaminan 1000 hari kehidupan. Ya, jadi anak yang mulai dari kandungan sampai dengan melahirkan, ya, pemerintah harus bertanggung jawab